Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Sifaulia dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kultur jaringan. Nah, kultur jaringan yang bisa disebut mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jenis tumbuh-tumbuhan tersebut dalam kondisi aseptik atau bebas kuman. Lalu ada tahap-tahap teknik kultur jaringan. Yang pertama, sterilisasi, pembuatan media, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan yang terakhir, aklimatisasi. Yang pertama, pada tahap sterilisasi ini, kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril seperti laminar airflow cabinet. Peralatan dan laboran yang melakukan kultur jaringan pun harus steril sebelum bekerja. Lalu ke tahap pembuatan media. Media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Media yang digunakan juga harus steril dengan cara dipanaskan menggunakan autoclave. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol kaca. Lalu ke tahap inisiasi adalah pengambilan ekspan dari bagian tanaman yang akan dikultur, yaitu tunas. Kita lanjut ke tahap multiplikasi, adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam ekspan pada media dan dilakukan di laminar airflow cabinet, lalu diletakkan pada tempat yang steril pada suhu kamar. Lalu pengakaran, pada saat ekspan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses teknik kultur jaringan yang dilakukan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, tahap aklimatisasi, yaitu kegiatan memindahkan ekspan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap dengan memberikan sungkup. Nah, seperti itulah tahap-tahapan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan tanaman memiliki tantangannya tersendiri dan beberapa permasalahan yang kerap kali muncul selama prosesnya. Adapun permasalahan yang terjadi pada tahap yang berbeda, diantaranya kontaminasi mikroorganisme, browning, dan vitrifikasi. Yang pertama, kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi adalah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya unsur lain yang tidak diharapkan. Penyebab kontaminasi secara umum adalah mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Dengan demikian, mengatasi kontaminasi perlu dilakukan percobaan awal untuk mengetahui teknik sterilisasi yang tepat dan efektif. Yang kedua, browning atau pencoklatan. Pencoklatan yang disebabkan adanya aktivitas enzim oksidase yang mengandung tembaga, seperti polifenol oksidase dan tirosinase yang terdapat pada jaringan ekspan. Dan yang terakhir, vitrifikasi. Penyebab vitrifikasi adalah sel tanaman yang mengandung air berlebihan, adanya defisiensi klorofil dan kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman, sehingga menampilkan fenotip daun. Itulah permasalahan yang sering timbul pada teknik kultur jaringan. Walaupun masalah kerap kali muncul selama prosesnya, teknik kultur jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada teknik kultur jaringan diantaranya yaitu mempercepat penelitian dalam bidang bioteknologi, meningkatkan efisiensi produksi tanaman, meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit, memungkinkan perakitan tanaman, dan memungkinkan pembuatan tanaman transgenik. Meskipun begitu, teknik ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu terjadi mutasi pada sel atau jaringan, memerlukan keahlian yang khusus, tidak semua spesies bisa dikulturkan, risiko kegagalan dalam produksi, dan memerlukan biaya yang tinggi. Nah, seperti itulah materi teknik kultur jaringan yang bisa saya jelaskan, dari pengertian sampai masalah yang timbul selama prosesnya, dan ada kelebihan dan kekurangan pada tekniknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.